Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetap semangat saudara. Nah, hari ini dengan cepat saudara saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca dalam Lukas 15 tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa apapun yang kau minta dalam Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan. Walaupun kadang-kadang, saudara, apa yang Tuhan berikan membuat dia atau kita, saudara, kadangkala jauh dari Tuhan. Ya, di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini, kita mendapatkan satu kisah yang menarik. Seorang anak yang tinggal bersama-sama dengan bapaknya, semua fasilitas ada, ya apa yang bapaknya miliki bisa dia nikmati di situ. Tetapi saudara, dalam kisah ini saudara, dia meminta bagiannya. Lalu kemudian bapaknya memberikannya, lalu dia pergi saudara dan meninggalkan bapaknya. Lalu pesta habis saudara dan jatuh miskin saudara. Nah, ini adalah gambaran saudara tentang kehidupan kekristenan kita. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik kepada kita dan kepada seluruh umatnya saudara. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, ya, lalu kemudian engkau berdoa sama Tuhan, minta supaya engkau diberkati. Tuhan berkati engkau. Namun permasalahannya di sini ada di antara orang-orang percaya yang ketika diberkati oleh Tuhan semakin mencintai Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang diberkati oleh Tuhan lupa sama Tuhan. Lalu kemudian saudara, dia jauh meninggalkan Tuhan. Bahkan saudara melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Di dalam Lukas 15 ini saudara, adalah gambaran tentang bagaimana kehidupan kekristenan kita. Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua, kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita bisa menjadi berkat untuk gereja Tuhan, saudara. Ya, jangan seperti anak ya bungsu ini, saudara. Ketika diberkati oleh Tuhan, dia malah jauh dari Tuhan dan menyakitkan hati Tuhan. Saya teringat tentang satu ayat saudara yang berkata di dalam Matius yang ke-16 ayat 19 sampai 21 berkata begini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Biarlah pagi hari ini saudara kita bekerja, kita diberkati. Biarlah segala sesuatu yang kita dapatkan saudara. Ingat, jangan hanya berorientasi kepada sesuatu yang semu saudara. Mari mulai investkan kepada sesuatu yang kekal saudara. Di sana saudara Alkitab katakan saudara yang ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak akan dapat membongkarnya saudara. Apa yang kau investasikan di sana saudara, apa yang kau lepaskan di sana saudara, satu saat nanti kita akan melihatnya. Dan yang kedua yang menarik saudara, ketika berbicara karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika kau melepaskan hartamu di sesuatu yang kekal, ketika kau berani menginvestkan hartamu saudara kepada sesuatu yang bersifat surga saudara, maka hatimu pun ada di situ saudara. Ya jelas ini saudara, ketika hatimu hanya melekat kepada satu yang namanya sifat kedagingan saudara, maka disitulah ada saudara. Ketika engkau melepaskan hartamu di tempat yang semu itu saudara, maka disitulah hatimu berada. Tapi kalau engkau melepaskan hartamu di tempat yang kekal, maka disitu pula lah hatimu berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.